Halo saudaraku, selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kisah kali ini adalah kisah salah satu terbaik yang kita miliki. Kisah yang akan menyadarkan kita bahwa sesulit apapun kehidupan, Tuhan Sang Pencipta pasti akan menolong. Tetapi terkadang kita lupa menyadari satu hal, bahwa Tuhan menolong kita dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan dengan yang kita inginkan. Sehingga hal ini membuat kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolongmu. Mari simak kisah ini hingga akhir agar kita benar-benar bisa memahami apa makna di balik kisah tersebut. Di sebuah desa yang terpencil di sebuah tepi sungai yang tenang, terhamparlah sebuah kuil yang menjulang cukup megah. Kuil itu bukan sekedar bangunan batu yang indah, melainkan tempat sakral yang dihormati oleh setiap warga desa. Setiap hari, para penduduk desa menjalankan rutinitas ibadah mereka di sana. Di bawah bimbingan seorang pendeta bijaksana yang penuh kesetiaan melayani Tuhan dan masyarakat. Di suatu musim peralihan, ketika Allah memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya, hujan deras menimpa desa itu. Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi lautan yang membanjiri setiap sudut desa. Rumah-rumah yang tegak kokoh kini terancam oleh air yang naik dengan begitu cepat. Warga desa pun terkejut dan bergegas mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu figur yang tetap tenang di antara riuh piuh yang melanda desa tersebut. Sang pendeta duduk dalam keheningan kuil, masih tenggelam dalam doa-doa yang tak pernah putus. Kesetiaannya pada Tuhan membuatnya tidak tergoyahkan oleh ketakutan yang melingkupi desa itu. Namun, sebuah peringatan dari seorang warga yang berusaha menyadarkan sang pendeta tentang bahaya yang semakin nyata. Dasarnya tak beriman, sahut sang pendeta dengan suara yang tetap tenang. Kalian pikir aku akan meninggalkan kuil ini begitu saja? Tidak seperti kalian. Aku percaya Tuhan akan menyelamatkanku. Pergilah saja, biar aku bisa beribadah dengan khusyuk, ucap sang pendeta kepada salah seorang warga yang mencoba mengingatkannya. Hujan terus turun dan sungai semakin meluap. Aliran air menghantam desa dengan keras. Warga yang bijak segera menyusun rencana penyelamatan diri dengan menggunakan perahu karet. Beberapa dari mereka, meskipun sedikit cemas, mereka memutuskan untuk kembali ke kuil untuk membujuk sang pendeta agar ikut menyelamatkan diri. Tetapi mereka menemukan sang pendeta duduk dengan tenang di atas mejanya. Pendeta yang taat terus berdoa di dalam kuil, tidak menyadari bahwa hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Air terus naik dan akhirnya sang pendeta terpaksa naik ke atap kuil untuk menyelamatkan diri. Namun bahkan di atas atap yang semakin terendam air, sang pendeta tidak kehilangan keyakinannya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya.
Beberapa saat kemudian, tim SAR datang dengan helikopter untuk mengevakuasi sang pendeta. Namun, sang pendeta tetap kukuh dengan keyakinannya, menolak untuk meninggalkan kuilnya. Akhirnya, helikopter itu pergi meninggalkan sang pendeta, dan sang pendeta seperti batu karang di tengah badai bertahan di atas atap kuilnya. Setelah 1 jam berlalu sejak helikopter meninggalkan sang pendeta, hujan masih turun dengan deras, dan sang pendeta mulai merasa kesulitan bertahan di atas atap yang semakin terendam air. Dalam kepanikannya, ia memanggil Tuhan. Tuhan, aku selalu taat menyembah-Mu. Aku percaya Engkau akan menyelamatkanku. Tetapi mengapa Kau biarkan aku menderita seperti ini? Sesaat kemudian terdengar suara yang lembut namun tegas. Aku tahu Engkau taat padaku. Aku telah mencoba menyelamatkanmu 3 kali. Pertama, dengan peringatan warga untuk mengungsi. Kedua, dengan perahu karet yang mencoba membujukmu untuk meninggalkan kuil ini. Dan yang terakhir, aku mengirimkanmu sebuah helikopter untuk menyelamatkanmu dari banjir yang melanda desa ini. Di tengah keputusasaan, sang pendeta akhirnya menyadari bahwa Tuhan telah memberikan pertolongan berkali-kali. Namun, ia terlalu sibuk mencari jawaban dalam kuilnya untuk melihat tanda-tanda itu. Ia berharap Tuhan akan menolong sesuai keinginannya. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah singkat ini? Silakan tinggalkan pesan kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Terima kasih.